Halo, berjumpa lagi dengan saya. Pada video ini saya ingin sampaikan mengenai perizinan cryptocurrency dan kaitannya dengan Farmers Coin. Ini sangat berkaitan erat dengan Farco ya, karena banyak sekali teman-teman kita yang ternyata buta atau kemungkinan belum memahami secara menyeluruh mengenai aspek hukum, investasi dan juga keamanan di dalam Farmers Coin. Dan ini juga berkaitan juga dengan Bitcoin seperti itu. Maka saya akan paparkan poin demi poin, mungkin perlu waktu beberapa menit ke depan untuk menyimaknya dan pastikan Anda memahaminya dengan perlahan-lahan. Oke. Lembaga yang terkait dengan perizinan di Indonesia, ada beberapa lembaga yang dijadikan acuan terkait keamanan dan juga legalitas usaha bertema keuangan atau investasi dan MLM di Indonesia. Di antaranya adalah OJK, kemudian ada Bapepti, kemudian ada AP2LI, kemudian ada APLI ya. Ini biasanya berkaitan dengan multi level marketing untuk yang AP2LI dan APLI. Sedangkan untuk OJK biasanya yang berkaitan dengan keuangan, sementara dengan Bapepti biasanya ini berkaitan dengan otoritas yang berkaitan menjadi pengawas terhadap perdagangan komoditi berjangka. Nah, banyak sekali di antara teman-teman kita yang ternyata mengalami pertanyaan-pertanyaan dari calon farmer. Mereka bertanya, Farco ini seperti apa legalitasnya, kemudian keamanannya, kemudian diawasi OJK atau tidak, kemudian izinnya seperti apa. Nah, mungkin video ini yang akan menjadi jawaban untuk para teman-teman petani apabila ada orang-orang yang bertanya mengenai perizinan-perizinan terkait dengan Farmers Coin ataupun berkaitan dengan cryptocurrency. Nah, untuk lebih jelas, kita langsung saja masuk pada materi pentingnya. Sekarang begini, OJK ini adalah otoritas jasa keuangan. Ini layar ini atau teks yang muncul di layar Anda ini adalah screen capture dari website dari OJK langsung. Saya ambil langsung, saya munculkan di sini. Kita simak baik-baik bahwa tujuan OJK adalah untuk terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel ya terhadap kegiatan-kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Kemudian yang kedua adalah mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Kemudian mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi memang tujuan daripada dibentuknya otoritas jasa keuangan ini sebetulnya adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Nah, fungsinya OJK ini mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Kemudian tugasnya adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal dan juga sektor IKNB. Apa itu sektor IKNB? IKNB adalah industri keuangan non-bank. Misalkan koperasi, kemudian asuransi dan lain sebagainya. Itu adalah industri keuangan non-bank, di mana sebuah badan usaha itu menerima pemasukan uang dari orang lain begitu ya, yang tujuannya adalah untuk dikelola, biasanya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah Bapepti. Bapepti ini adalah badan pengawas perdagangan berjangka komoditi. Sebuah lembaga resmi pemerintah yang secara umum fungsinya adalah meregulasi perdagangan berjangka. Dari namanya tentu Anda dapat menebak bahwa kewenangan Bapepti adalah pada ranah monitoring serta pengaturan aktivitas perdagangan berjangka di tanah air, termasuk trading valuta asing, forex ya, atau trading cryptocurrency juga masuk di ranah ini. Inilah alasannya perusahaan broker yang menyediakan platform trading online juga menjadi objek yang diawasi oleh Bapepti. Beberapa bulan terakhir kita mungkin sering melihat sebuah iklan video ya di YouTube tentang Binomo dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu platform trading online yang konon katanya tidak berizin di Indonesia. Tapi saya nggak ngerti kalau saat ini seperti apa. Yang jelas ada beberapa poin yang harus dipahami terkait dengan Bapepti. Saya tidak akan membacakan semua yang ada di layar ini, tapi kita langsung fokus pada tugas-tugas dan kewenangan Bapepti. Di antaranya adalah langsung di bagian bawah. Pertama, mengeluarkan izin usaha. Kedua, mengeluarkan peraturan dan tata tertib. Ketiga, melakukan pemeriksaan terhadap para pemilik izin dan pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Keempat, mengawasi kegiatan promosional agar
tidak terjadi iklan menyesatkan. Kelima, memfasilitasi penyelesaian perkara terkait perdagangan berjangka. Nah, nanti saya akan ulas detailnya atau yang berkaitan langsung dengan cryptocurrency, dan kita akan langsung lihat saja untuk poin berikutnya, yaitu adalah terkait dengan APLI dan juga AP2LI. Nah, khusus APLI atau AP2LI ini gitu ya, ini adalah dua badan yang berbeda. Ini sebetulnya bukan lembaga pemerintahan, tapi mereka adalah asosiasi. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan MLM, karena memang khusus untuk APLI dan juga AP2LI ini erat banget kaitannya dengan perusahaan penjualan langsung atau multi level marketing biasanya. Jadi banyak orang yang kemudian bertanya, di Farmers Coin ini ada izin APLI-nya enggak? Ada izin AP2LI-nya enggak? Misalnya seperti itu. Atau ada rekomendasi enggak dari APLI? Atau masuk enggak ke dalam komunitas asosiasi penjual langsung Indonesia? Nah, saya akan sampaikan pelan-pelan di sini. Kita lihat dulu visinya, yaitu adalah menjadi sebuah wadah berhimpun dan berkembang bagi perusahaan-perusahaan penjualan langsung dan atau berjenjang di Indonesia, agar kualitas dan partisipasi industri penjualan langsung dalam membangun perekonomian nasional Indonesia dapat lebih ditingkatkan dan terarah, sehingga dapat menjadi salah satu industri yang strategis dalam perekonomian nasional Indonesia. Jadi APLI atau AP2LI ini adalah wadah bagi mereka, perusahaan atau badan usaha bisnis begitu ya, yang menjalankan mekanisme bisnisnya menggunakan mekanisme multi level marketing. Maka itu biasanya ada pada MLM produk, menjual produk-produk kecantikan atau mungkin herbal atau produk-produk lainnya. Biasanya mereka selalu memunculkan bahwa mereka adalah bagian daripada APLI. Nah, tapi khusus untuk cryptocurrency, selama kripto itu tidak menggunakan unsur MLM, maka tidak perlu APLI. Tapi kalau dia menggunakan MLM, nah mungkin saja perlu rekomendasi dari APLI. Tapi ini juga bukan berarti bahwa APLI menjadi penentu sebuah perusahaan MLM ini baik atau buruk. Ini kembali kepada perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah melihat mengenai OJK, Bapepti, kemudian AP2LI atau juga APLI gitu ya. Sekarang bagaimana kelengkapan legalitas daripada Bitcoin? Oke, mungkin teman-teman bertanya kan, Bitcoin sendiri seperti apa? Karena kalau kita bicara kripto, kita bicara nenek moyangnya kripto, yaitu adalah Bitcoin. Bagaimana dengan Bitcoin? Bitcoin itu tidak memiliki izin sama sekali di dalam OJK, Bapepti, kemudian AP2LI, apalagi ya, karena Bitcoin bukan MLM begitu kira-kira. Nah, terus bagaimana faktanya sekarang Bitcoin diterima hampir di seluruh negara di dunia ini? Dan Bitcoin tidak memiliki izin, bahkan di negara-negara luar pun juga tidak memiliki izin. Di Indonesia juga apalagi begitu kira-kira. Kenapa kok bisa begitu? Karena Bitcoin itu dianggap sebagai komoditas. Jadi Bitcoin adalah sebuah komoditas. Ini berlaku di Amerika Serikat, juga berlaku di Indonesia. Bahkan di beberapa negara yang menerima Bitcoin sepakat bahwa Bitcoin adalah sebuah komoditas. Nah, kalau sekarang Bitcoin adalah komoditas atau cryptocurrency adalah komoditas, artinya cryptocurrency ini sama dengan emas, sama dengan semangka, sama dengan jagung, begitu kira-kira ya, adalah sebuah komoditas. Nah, maka itu poin pentingnya di sini adalah teman-teman harus bisa menjelaskan kepada mereka yang belum paham, memberikan edukasi pelan-pelan saja, yang penting mereka mau mencoba untuk mengerti. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Bitcoin atau cryptocurrency adalah komoditas atau sama seperti semangka, sama seperti jagung, sama seperti emas begitu ya. Orang mau nambang emas ya, atau orang mau gali emas, atau di sini teman-teman mau tanam semangka atau menanam jagung, kira-kira perlu izin nggak? Saya tanya dulu gitu ya. Kalau teman-teman mau tanam semangka, mau tanam jagung, kira-kira perlu izin nggak? Tentu nggak perlu kan, betul nggak? Nah, kemudian kalau teman-teman sudah tanam jagung atau tanam semangka terus sudah panen, mau jual jagungnya atau mau jual semangkanya, perlu izin lagi nggak? Nggak perlu juga. Nah, sekarang kalau teman-teman bukan jadi petaninya tapi mau beli semangka dan mau beli jagung ke pasar, kira-kira perlu izin nggak? Atau beli ke petani, perlu izin nggak? Nggak perlu. Lagi-lagi tidak diperlukan sebuah izin. Nah, tapi ada tapinya di sini. Kalau teman-teman mau buka pasar ya, maka sudah pasti perlu izin.
Jadi menjadi petani jagung, menjadi petani semangka mungkin nggak perlu izin. Tapi kalau teman-teman mau buka pasar yang menjadi pusat transaksi jual dan beli jagung, jual dan beli semangka, maka sudah pasti diperlukan yang namanya izin. Kira-kira begitu. Nah, sehingga dalam konteks ini tolong dipahami bahwa yang harus berizin ternyata adalah pasarnya, tempat aktivitas jual dan belinya. Maka itu saya ambil kesimpulan, Bitcoin dan Farco itu bisa diproduksi, bisa dijual bebas, bisa dijual di pasar, bisa dibeli bebas. Dan mereka tidak memerlukan izin di negara manapun karena dianggap sebagai komoditas. Kemudian apa yang harus berizin? Yang harus berizin adalah kalau ada pasarnya. Nah, sekarang inilah perbedaan antara Bitcoin dan Farmers Coin. Kalau Bitcoin itu dikembangkan dengan tanpa MLM, sementara Farmers Coin ini dikembangkan dengan mekanisme multi level marketing. Tapi saya tidak akan jelaskan mengenai peranan AP2LI atau APLI di dalam Farco karena memang mengenai perbedaan ini terkait MLM ya, dibahas pada materi terpisah yang membahas mengenai MLM di dalam Farmers Coin. Anda cari video yang lain di dalam channel Farco atau di aplikasi Farmers Coin. Di sana ada channel untuk education ya, atau playlist education. Teman-teman bisa melihat ada video yang membahas mengenai mengapa Farco menggunakan mekanisme multi level marketing. Jadi tonton di video tersebut. Jadi ini tidak saya bahas di sini dan kita akan langsung next ke materi berikutnya. Kembali ke yang tadi bahwa ternyata membuka pasar cryptocurrency itu perlu izin. Jadi bukan cryptocurrency-nya yang perlu berizin, tetapi adalah pasar cryptocurrency-nya. Jadi kalau teman-teman mau tanam jagung nggak perlu izin, tapi kalau mau buka pasar jual beli jagung, nah itu perlu izin. Kira-kira begitu. Nah, sekarang siapa yang memberikan kewenangan? Yang paling utama adalah Bapepti, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Dan ini langsung di bawah Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Maka itu hampir semua cryptocurrency yang masuk ke dalam pasar trading cryptocurrency itu tidak diperlukan izin. Yang diperlukan izin adalah pasar tradingnya. Jadi dalam hal ini adalah badan yang menyelenggarakan transaksi jual beli cryptocurrency. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh nama-nama pasar trading yang mungkin tidak asing di telinga teman-teman. Salah satunya yang paling terkenal mungkin Indodax ya, begitu ya. Ini adalah beberapa rekomendasi pasar cryptocurrency yang tersebar baik di Indonesia maupun juga di Asia begitu. Kalau di skala global mungkin ada Coin Market Cap dan lain sebagainya. Nah, tetapi Farmers Coin itu belum masuk di dalam pasar-pasar yang ada di sini. Kenapa seperti itu? Karena begini, untuk bisa masuk ke dalam pasar-pasar ini, mereka punya kebijakan. Jadi mereka punya persyaratan, mereka punya kebijakan, dan mereka punya aturan sendiri. Sama kira-kira begini, teman-teman memproduksi sebuah baju, terus kemudian pengen jual di Ramayana. Nah, pertanyaannya adalah, mungkin nggak sih produk bajumu itu bisa masuk ke Ramayana? Tentu kita harus ngomong dulu dong ke manajemen Ramayana, betul nggak kira-kira? Kita harus tanya dulu kira-kira boleh nggak kita masukkan produk kita ke dalam Ramayana agar nantinya bisa banyak dibeli oleh pengunjung di Ramayana tersebut. Nah, Ramayana punya kebijakan sama dengan seperti ini. Artinya pasar-pasar kripto ini punya kebijakan apakah Farmers Coin boleh masuk ke sana, apakah Bitcoin boleh masuk ke sana, apakah koin-koin lain boleh masuk ke sana, dan sampai saat ini ada ratusan koin yang nyatanya belum bisa masuk ke dalam pasar-pasar trading tersebut. Tentu ada banyak alasan mengapa ada banyak kripto yang juga tidak masuk ke dalam pasar trading yang ada di layar kaca Anda. Nah, itu dibahas pada materi terpisah mungkin ya, tapi yang jelas di sini saya ingin sampaikan bahwa yang perlu izin adalah perusahaan-perusahaan pasar trading seperti ini, seperti Indodax, kemudian Huobi Indonesia, Tokenomics dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana dengan Farmers Coin? Berarti kalau begitu, tadi Bitcoin saya sudah sampaikan bahwa Bitcoin itu nggak perlu berizin karena itu komoditas. Yang perlu izin adalah pasar di mana tempat menjual dan membeli Bitcoin. Nah, Farco pun sama sebetulnya dengan Bitcoin ya, tidak memerlukan izin, tetapi permasalahannya adalah orang Indonesia ini kadang-kadang karena mungkin terlalu sering ditipu oleh perusahaan lain sehingga akhirnya begitu kritis ya. Nah,
khusus untuk Farmers Coin pada saat ini belum membuka pasar trading. Jadi dalam dunia kripto itu ada pasar trading internal, ada eksternal. Kecuali kalau Bitcoin mungkin berbeda begitu ya. Tapi untuk kripto-kripto yang lain setelah Bitcoin kebanyakan adalah mereka ada timnya, kemudian ada tim developernya, dan mereka melakukan membuka pasar internal dan juga mencoba masuk untuk ke pasar eksternal. Nah, khusus untuk Farmers Coin pada saat ini belum membuka pasar trading internal. Kalau internal belum, apalagi eksternal. Dan menurut para pakar cryptocurrency gitu ya, sebaiknya sebuah kripto itu harus punya komunitas dulu kalau misalkan mau masuk ke dalam pasar eksternal. Maka itu Farmers Coin pada saat ini belum membuka pasar trading, dan Farmers Coin hanya dapat dijual kepada sesama pemegang Farmers Coin secara langsung tanpa melalui aktivitas trading yang biasanya terjadi di pasar trading. Karena kalau Farco sudah masuk ke pasar trading, maka harganya akan fluktuatif. Jadi pada saat video ini dibuat, Farco belum membuka pasar trading dan belum masuk ke pasar trading manapun di seluruh dunia. Sehingga izin untuk Farmers Coin itu sebetulnya tidak diperlukan kecuali jika Farco membuka pasar trading. Paham ya teman-teman ya kira-kira ya. Nah, sekarang bagaimana dengan perizinan Farmers Coin? Tadi sudah saya bahas padahal, tapi nggak apa-apa saya sampaikan lagi. Farmers Coin tetap berkomitmen untuk memberikan keamanan dan kenyamanan para petani Farco. Maka oleh sebab itu, Farmers Coin memberikan layanan konversi Farco ke dalam PPOB untuk pulsa ya, kemudian token listrik dan lain-lain yang kedepannya akan diperluas. Dan kemudian tunggu saja kabar baiknya, karena Farmers Coin juga terus melakukan upaya maksimal untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para petani Farco, yang salah satunya adalah dengan pembentukan perseroan terbatas yang sebenarnya tidak diperlukan. Saya perlu sampaikan di sini bahwa pembentukan perseroan terbatas atau PT atau badan usaha apapun di dalam cryptocurrency sebenarnya sangat-sangat tidak diperlukan. Namun hal ini harus dilakukan khususnya untuk kepuasan para petani Farco di Indonesia. Karena kalau di Indonesia orang tidak terbiasa dengan mekanisme bisnis yang semacam ini. Maka itu tetap menjadi upaya di dalam tim manajemen Farmers Coin bahwa untuk membentuk sebuah perseroan terbatas yang nantinya Farmers Coin ada di bawah naungan PT Bangkit Berkah Bersama. Nah, ini mungkin info yang mau saya sampaikan untuk teman-teman yang menghadapi kesulitan ketika mendapatkan pertanyaan dari para calon petani. Sampaikan dengan perlahan-lahan. Jika ada poin-poin yang belum dimengerti, teman-teman bisa bertanya melalui WhatsApp di dalam aplikasi Farmers Coin. Di sana ada customer service ya. Teman-teman bisa chat melalui WhatsApp, atau kemudian teman-teman juga bisa diskusi dalam grup-grup khusus antar petani. Dan mungkin video ini cukup sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, sampaikan kepada CS melalui aplikasi Farmers Coin. Sampai jumpa di video berikutnya.